Halo Raja Renov Lovers, hari ini kita mau wawancara salah satu mandor kita di Raja Renov. Bagi yang penasaran, yuk kita saksikan terus ya. Pak Kis, Iya, Pak. sebelumnya kita mau ini dulu biar semuanya kenal Pak Kis. Iya. Silakan perkenalkan diri dulu, nama, terus tinggalnya di mana, terus ya boleh perkenalan diri lah. Iya. Nama saya Kiswanto. Tinggalnya di daerah Karawaci. Asli dari mana Pak? Aslinya dari Wonogiri, Pak. Wonogiri. Iya. Sebelum awal-awal gitu studi di mana Pak? Saya di Wonogiri juga. Kebetulan tamatan sampai SMP, Pak. SMP. Jadi, iya. Kenapa Jadi, sampai SMP doang? awalnya sih saya ada ini apa namanya? Intinya saya nggak mau membebani orang tua. Bahwasanya saya waktu sekolah itu saya agak nakal sedikit lah. Banyak nggak apa-apa Pak. Anak cowok kan biasanya harus banyak nakal. Ya sampai ada masalah dengan teman sekolah. Dan akhirnya saya sampai dibawa ke rumah sakit ternama juga di daerah Solo, Pak. Kenapa berantem, Ya, pukul-pukulan? berantem pukul. Gara-gara apa ini? Rebutan pacar atau? Iya, kalau masih anak sekolah ya seperti itulah, Pak. Jadi saya memutuskan untuk nggak mau membebani orang tua. Jadi saya setelah lulus sekolah itu tahun 2002, lulus SMP itu Pak, saya langsung terjun ke proyek. Nah, dari situlah saya dari nol Pak itu Pak dulu Pak. Berarti di proyek umur berapa Pak? Saya umur SMP itu? Iya, setelah SMP itu saya di hari pengambilan ijazah saya langsung start ke Jakarta Pak. Jadi Pindah ke Jakarta. iya langsung kerja di proyek itu. Langsung nukang atau enggak ya Pak? Oh, enggak Pak, jadi dari latihan nol dulu Pak. Kita latihan dulu, terus nukang. Ngerjain apa Pak? Kalau laden berarti bantu-bantu Ya angkat kalau semen. latihan itu biasanya kita bikin adukan, kita sediain bahan-bahan dia yang tukang yang mau dibutuhkan itu apa kita sediain. Nah, biasanya seperti itu Pak. Wah sedih banget itu Pak ya. Wah, Itu kalau dulu awal-awal tahun berapa itu Pak? Berarti tahun 2002 Pak. 2002 itu terima duit berapa itu Pak? Hariannya? Kalau upah harian saya pertama kali saya terima itu 18.000 Pak. Wah 18.000. 18.000. 2005. Terus 2002. 2002. Iya. Nah itu sama teman-teman gimana tuh Pak? Pernah ketemu gitu atau enggak atau? Kalau sama teman-teman sekolah, teman-teman main gitu ya biasa-biasa aja Pak. Dalam arti kalau daerah Wonogiri itu kebanyakan pekerjaannya itu kebanyakan proyek Pak. Proyek ya. Iya. Oke. Terus dari Laden, dari Kenek bantuin itu terus jadi tukang itu gimana ceritanya Pak? Ya kita kan dipercaya orang Pak. Jadi awalnya saya ikut mandor. Nah terus mandor itu ya lihat kinerja kita lah. Kalau misalnya saya itu udah bisa kerja sendiri nggak harus bantuin, berarti saya udah dipercaya sama mandor. Awal-awal ngerjain apa Pak? Awal-awal ruko Pak. Ruko. Kebanyakan ruko. Berarti kan biasanya ada spesialisnya yaitu tukang, ada tukang pipa, tukang plumbing, tukang ngecat. Nah, kamu tuh awal-awal spesialisnya apa Pak? Kalau dari saya pribadi basicnya sih sebenarnya plumbing sama instalasi listrik sih Pak. Kalau yang saya tekuni itu. Berarti pipa sama listrik malah ya awal-awal. Terus belajar ngecat, belajar kalau lain-lain gitu. Ngecat itu nggak harus belajar Pak. Kita lihat sekilas saja langsung bisa. Iya. Biasanya kadang orang cepret-cepret Pak kalau nggak bisa. Nah, terus dari tukang langsung jadi mandor itu gimana ceritanya Pak? Prosesnya panjang Pak. Jadi di tahun 2008 itu saya kenal saya gabung sama agent properti Pak. Nah, kebetulan di daerah Gading Serpong. Nah, setiap ada konsumen dia request minta misalnya ada orang sewa ruko mau dibikin kantor, nah request kalian dari agent itu minta tukang sekalian inilah.
dari situlah awal saya itu. Berarti itu dari proyek kecil-kecilan banget ya Pak? Iya, betul Pak. Maksudnya dari cuma renov Kecil-kecil, ruko segala iya. macam gitu ya. Bapak tekuni, terus lama-lama banyak dipercaya orang mungkin gitu ya Pak ya? Oke. Nah, serunya juga kalau dari saya kenal Pak Kis itu tahun 2017. Raja Renov ini kenal Pak Kis 2017. Awal saya ada proyek kecil juga Pak, proyek waktu itu ini ya Pak Kis ya, pemasangan papan tulis. Nah, papan tulis kaca seperti yang ada di sini. Saya kira Pak Kis itu malah bisanya papan tulis doang gitu. Ternyata setelah saya cari tahu, ternyata segala bidang dia bisa ternyata. Jadi renov rumah, bangun rumah, renov ruko, semuanya dia ternyata ahlinya gitu. Nah, terus kendala-kendala Pak di lapangan, pernah nggak nemuin kendala gitu Pak? Kalau untuk kendala di lapangan sejauh ini sih saya nggak ada, cuman untuk pekerjaannya Pak. Jadi pada saat itu kerjaan saya banyak, membutuhkan tenaga yang banyak, itu posisinya tuh tukang yang sudah bekerja itu kendalanya biasanya tuh pada saat musim panen, pas berbarengan itu Pak, ada yang hajatan. Nah, tukang itu susah Pak, jadi kita kontrol itu nggak bisa. Masalahnya kalau pengen pulang ya nggak enak juga kalau kita tahan Pak. Ya. Nah, Pak Kis berarti tukang-tukangnya itu orang-orang yang dikenal semuanya, orang-orangnya itu atau nggak ngambil comot sembarangan gitu? Kalau saya biasanya kalau ngambil tukang itu selingkuh dengan saya Pak. Dalam arti satu kampung, teman juga, tapi kalau saya ambil orang lain saya nggak berani Pak. Nggak berani ambil. Harus cari yang sefrekuensi ya Pak. Ya. Saya nggak berani ambil resiko juga Pak. Oke. Terus biasanya itu kalau lagi ngumpul semua tuh tukang, kalau dikumpulin, kamu bisa punya tukang berapa banyak Pak? Kalau yang sekarang 30, itu 50 orang? sekitar yang sekarang aja Pak ya, sekitar 20-25 orang. 20 sampai 25 orang bisa terhandle ya Pak ya? Iya betul. Oke. Buat Raja Renov Lovers, buat info juga, biasanya Raja Renov kita beri orderan setiap mandor itu sekitar 2 sampai 3 proyek karena kita rasa efektifnya segitu untuk setiap mandor pegang. Nah, seringnya kita bagi-bagi proyek ke Pak Kiswanto itu sekitar 3 proyek, 3 lokasi. Karena kami pun juga mau memberikan hasil yang maksimal bagi setiap klien, dan kami pun juga merasa kapasitas orang tidak bisa dipaksakan. Jadi agar hasilnya bagus, kita jagain kualitas, kita nggak mau serakah lah, maksudnya daerah-daerah di Jakarta juga jauh-jauh, jadi kita mau semaksimal mungkin gitu. Nah, kira-kira Pak, kalau biasanya kita sering kasih nih project di Raja Renov 3 lokasi segala macam, itu cara ngaturnya gimana Pak? Cara koordinasinya segala macam, Bapak taruh kepala-kepala tukang atau gimana? Biasanya tuh kalau setiap tempat kan saya kasih kepala tukang Pak. Jadi kepala tukang itu kalau misalnya ada miskomunikasi di lapangan, terus arahan dari saya seperti apa, itu kita bisa diskusikan by phone atau saya langsung ke lokasi gitu Pak. Kalau memang membutuhkan saya banget, saya baru ke lokasi. Oke, berarti bisa dikoordinasikan lewat telepon dan di lapangan ya Pak ya? Bisa Pak, iya Pak. Oke, nah sebelumnya saya dari Raja Renov mau share sedikit pengenalan kita mengenai Pak Kis gitu. Kalau dari sisi saya Pak Kis ya, dari sisi saya itu senang bekerja sama dengan Pak Kis. Karena yang pertama Pak Kis itu bagus di dalam hal komunikasi. Dia tahu menempatkan diri dia. Kapan dia harus ngobrol dengan tukang, kapan dia harus ngobrol dengan owner, klien, ataupun direksi atau staff di Raja Renov. Itu yang membuat saya senang. Dan kedua, dia cukup aktif dan tidak perhitungan di dalam pekerjaan. Jadi misal di project kita punya divisi purchasing, kita punya admin, semuanya lengkap. Cuma ada kalanya sedikit-sedikit barang itu harus segera dipersiapkan dengan cepat. Jadi
kadang Pak Kis nggak perhitungan, dia akan belikan terlebih dahulu, misalnya kurang semen 1 sak, misalnya kurang paku atau apa, dia nggak perhitungan. Nah itu yang saya suka juga. Ketiganya jujur. Nah ini kuncinya bagi para mandor. Jadi saat jujur, komunikasinya bagus, pasti bisa kebanjiran project lah. Banyak orang yang akan percaya gitu. Dan saya yakin bukan hal cuma pengalaman, bukan hal mungkin skill kerja, tapi etika itu penting. Saat orang nggak punya etika kerja yang baik, dia tidak akan dipercaya banyak orang. Dan kenapa saat ini sampai saat ini, dari tahun 2017 sampai 2021, hampir 4 sampai 5 tahun sekarang ini, kita masih mempercayakan beberapa proyek kita dengan Pak Kis. Dan saat ini Pak Kis lagi pegang pekerjaan Raja Renov rumah tinggal 3 lantai di Cipete, Kopi se-Indonesia Serpong, dan coming soon The Green Resident 3 lantai di BSD Rawabuntu. Dan kami percaya dengan kita bekerja sama seperti ini terus dan bisa menjaga kualitas, kami percaya ke depannya kita bisa dapat proyek lebih banyak lagi gitu. Nah sekarang Pak, harapan sebelum ke harapan nih Pak, pertanyaan terakhir saya, kira-kira per minggu gitu bisa gaji tukang sampai berapa tuh Pak? 20, 50 atau berapa tuh Pak per minggunya Pak? Kalau saya per minggu itu untuk jatah tukang saja ya Pak ya. Iya. Kisaran 20 sampai 25 juta per 20, minggu. 25 juta per minggu harus Iya, ada ya Pak? per minggu itu harus ada. Per bulan 100 juta. Semua bisa bayangin berapa banyak proyek yang Pak Kis sekarang handle. Nah, terus ya bersyukur ya Pak ya. Iya. Berarti masih banyak yang percaya ya. Masih banyak. Oke. Nah, harapan kita, sebelum harapan Pak Kis nih, harapan saya dari Raja Renov terhadap Pak Kis, kita berharap kita bisa kerja sama terus, kinerja Pak Kis semakin bagus, bisa jaga kualitas pekerjaan, dan ya kita bisa sama-sama sukses bersama gitu. Iya. Dari Pak Kis boleh nih kasih harapan sedikit buat Raja Renov. Ya, untuk harapan saya ke depan untuk Raja Renov ya semakin maju lah, proyeknya tambah banyak gitu. Maju bersama ya Pak ya. Maju bersama. Oke, siap. Thank you Pak Kis. Nah, semuanya kali ini bagi semua yang menonton video kami juga sekalian mau infokan bagi semuanya mandor, tukang, kami welcome ya. Jadi bisa masukkan portfolio, bisa daftar ke kami, bisa order ke kami di renovraja@gmail.com. Nanti ada teks di bawah renovraja@gmail.com. Di situ kita butuh nama, alamat tinggal, KTP, dan juga biodata skill-skill pekerjaannya. Nanti kami verifikasi. Bagi yang beruntung, kami akan adakan welcome bersama dengan Raja Renov. Dan untuk info aja terakhir, bahwa saat ini per bulannya kami bersyukur kami masih dipercaya untuk menghandle 7-8 project per bulan. Dan kami sudah diperlengkapi dengan tim-tim internal maupun eksternal secara lengkap. Kami sudah didukung oleh para supervisor, admin, desainer, drafter, estimator. Kita siap memberikan yang terbaik bagi semuanya. Karena bagi kami kualitas perlu kami jaga, hasil kerja perlu kami jaga. Kami bukan cari project, tapi kami cari relasi yang lancar. Gitu aja mungkin dari kami saat ini. Gitu aja kali Pak Kis ya. Terima kasih buat sharing-sharingnya Pak. Iya. Semoga menginspirasi buat bagi banyak orang, termasuk mandor-mandor di luar sana. Semuanya sukses bersama. Thank you.